Tak lupa juga yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Haji Arif Darmawan beserta jajarannya. Hada huwal al-barnamij allazi kunna fi intizariha wa huwal mau'izatul hasanah allati sayulqiha Ustaz Syamsuddin Nur Makkah wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Syamsuddin Nur Makkah. Kepada Bapak Syam kami silakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Udah vaksin bu? Hah? Udah vaksin belum? Kenapa takut vaksin? Masih ada yang takut vaksin? Gak takut kan? Kalau vaksin niatkan, saya vaksin karena mau umroh, saya vaksin karena mau naik haji, saya vaksin karena mau jengukin orang tua. Gak usah amin, bukan doa ini. Ngapain amin? Kalau saya bilang ya Allah semoga baru pakai amin. Ini tidak pakai semoga, ini perintah supaya semuanya vaksin, insya Allah. Untuk apa vaksin bu? Supaya bisa keluar, supaya bisa umroh, supaya bisa haji. Jamaah, ini bukan jadwal saya sebenarnya, tapi guru saya bikin perkara harusnya pagi jadi malam. Subhanallah. Jadi Ustadz Maulana itu bu tidak pernah ingkar janji. Sebelum orangnya datang saya cerita dulu. Tidak pernah ingkar janji sebelumnya. Ini Ustadz Maulana nggak nitip ke saya, nggak nitip. Dan itu benar-benar kesalahan pada saat mencatat jadwalnya. Tapi ternyata lebih rame kayaknya malam daripada pagi ya. Ini subhanallah, malam hari mau maulidnya malam, mau maulidnya pagi. Kalau cinta Nabi ya cinta aja. Mau siang mau malam ya silahkan saja. Ya maaf. Ada yang tidak bermaulid di sini? Oh, tidak mungkin. Karena kalau tidak bermaulid tidak mau hadir. Kalau ada saudara kita tidak mau hadir maulid, tapi alhamdulillah di sini di Alamanda ya. Alamanda Regency. Alamanda Regency bermaulid. Mungkin ada tetangga yang tidak mau bermaulid. Apa itu maulid? Bid'ah. Mungkin dia bilang ke panitia, "Dah itu maulid bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, tidak dilakukan tabi'in. Dari mana itu maulid? Maulid itu ajaran Syiah," dia bilang. Ya, subhanallah. Maka apa yang dilakukan? Ganti judulnya Pak. Ini ketua panitia. Kalau ada saudara kita tidak mau hadir acara beginian, ganti judulnya. Jangan peringatan maulid, ganti di situ. Kajian Sirah Nabawiyah spesial hari lahir Nabi. Pasti hadir itu. Padahal isinya sama. Isinya sama-sama membicarakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma judulnya karena maulid dibilanglah bid'ah. Karena judulnya maulid dibilanglah tidak ada syariatnya. Dibilanglah ikuti kebiasaan Yahudi Nasrani. Peringatan ulang tahun katanya. Ya udah kita ganti judulnya. Kajian Sirah Nabawiyah spesial hari lahir Rasulullah. Pasti hadir itu. Padahal sama aja. Isinya juga maulid juga. Apa artinya maulid? Maulid artinya tempat lahir. Apa artinya maulid? Maulid artinya waktu lahir. Jadi kalau kata guru kita, kalau ditanya apa hukumnya maulid, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Saya lahir di Maros. Tahu Maros bu? Di mana Maros? Di Sulawesi Selatan. Saya maulid di Maros. Saya lahir di Maros. Ada orang nanya, apa hukumnya maulid di Maros? Apa hukumnya lahir di Maros? Tidak ada hukumnya. Salah. Baru pertanyaannya sudah salah. Maulid juga artinya waktu lahir. Saya lahir 15 September 92. Tahun ini berarti 30 tahun. Baru 29 tahun, insya Allah. Mungkin di sini banyak yang lebih senior daripada saya. Ya. Jadi kalau ditanya apa hukumnya lahir tahun 92, tidak ada hukumnya. Karena bukan saya yang minta lahir tahun segitu.
Jadi kalau ada orang bilang hukumnya maulid haram, baru pertanyaannya sudah salah. Apa hukumnya maulid? Baru pertanyaannya sudah salah. Kalau dibilang apa hukumnya memperingati maulid, baru benar pertanyaannya. Hukum memperingati maulid itu dua, ada merayakan, ada memperingati. Kalau merayakan saya setuju kalau ada orang bilang bid'ah. Kenapa? Karena hari raya dalam Islam cuma ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha. Tapi kalau memperingati itu bebas. Apa bedanya memperingati dengan merayakan? Kalau hari raya tidak boleh geser harinya. Idul Fitri 1 Syawal, boleh nggak 2 Syawal? Ustaz Syam, khutbah dong di Masjid At-Taqwa, khutbah Idul Fitri. Wah, saya udah ada jadwal 1 Syawal, boleh nggak kalau 3 Syawal aja? Nggak boleh geser, karena merayakan hari raya. Idul Adha 10 Dzulhijjah, boleh nggak 13 Dzulhijjah, sama-sama hari tasyrik? Nggak boleh. Kenapa? Karena hari raya. Tapi kalau maulid, boleh nggak orang mulu dan bulan Ramadan, Bu? Ibu pasti siaran langsung ya kan, Bu? Saya itu suka heran Pak sama ibu-ibu yang suka siaran langsung Facebook, padahal tidak ada yang menonton. Yang nonton paling keluarganya di kampung itu pun cuma 3 orang. Oh, eksis aja ya, maaf. Tapi enggak apa-apa, namanya ilmu harus dibagikan ya, Bu ya. Siaran langsung oke. Pas ditanya ngerti nggak ngerti. Yang penting eksis. Ibu-ibu jamaah, maka tidak boleh digeser. Kalau orang mauludan, boleh nggak bulan Ramadan? Boleh. Orang mauludan bulan haji, boleh nggak? Boleh. Namanya memperingati. Orang mauludan tiap hari, boleh nggak? Boleh. Karena peringatan, bukan perayaan. Nah, itu bedanya. Makanya di sini tulis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami' At-Taqwa Alamanda Regensi tahun 1443 Hijriah by Ustadz Maulana. Salah orang ini berarti. Saya itu, Bu, muridnya Ustadz Maulana. Saya santrinya Ustadz Maulana. Di Makassar saya selalu sama-sama. Waktu saya masih aliyah SMA, Ustadz Maulana itu sering ceramah takziah. Jadi Ustadz Maulana itu spesialis takziah. Tahu artinya takziah? Apa artinya takziah? Takziah itu menghibur. Jadi Ustadz Maulana memang spesialis menghibur kalau ada orang berduka, ada orang meninggal dunia, beliau hadir ceramah takziah. Maka subhanallah, kasih dulu jalan. Fadhal. Tafadhal. Kita lanjutkan setelah Aqua. Jamaah, maka sampai sekarang kalau Ustadz Maulana bilang A, saya ikut. Karena dari dulu Ustadz Maulana kalau ceramah takziah saya qori'nya. Ya, dari Makassar itu. Ustadz Maulana ceramah, saya ngaji. Ustadz Maulana ceramah, saya ngaji. Ustadz Maulana ceramah, saya ngaji. Sampai ke Jakarta 2010 Ustadz Maulana mulai Islam itu indah. Saya 2011 kuliah di PT IKI. Ustadz Maulana Islam itu indah. Kata Ustadz Maulana tahun 2015 Ustadz Maulana telepon saya, produser telepon saya, Ustadz Syam tampil di Trans TV, dampingi Ustadz Maulana, kau ngaji Ustadz Maulana yang ceramah. Jadi mulai dari 2015. Kalau mungkin ibu-ibu ikuti dari dulu acaranya, saya dulu itu, Bu, enggak ceramah, Bu, cuma ngaji aja 1-2 ayat. Boleh nggak tampil di Trans TV baca ayat 1-2 ayat? Saya bilang boleh, siapa takut. Jangankan 1-2 ayat, 1-2 juz ku hajar juga. Saya ngapal Quran, Bu, dari SD. Jadi kalau disuruh ngaji itu gampang. Kalau ngimamin, saya pernah imam di Kubah Mas tahun 2014 sampai 2015. Di Masjid Kubah Mas saya ngimamin, itu jamaahnya sampai ratusan ribu. Kalau lebaran. Kalau hari biasa lebih banyak yang foto-foto di luar daripada yang sholat di dalam.
Itulah yang bikin saya keluar dari Kubah Mas. Dan semua yang datang bawa ustadznya masing-masing. Jadi tidak mau ikut berjamaah sama kita. Namanya orang rekreasi musafir. Namanya musafir pasti jamaah. Jadi kita sholat tidak ada yang ikut. Mana wajib 5 waktu kita ngimami, nah menyerah saya. Akhirnya dapat tawaran dari Trans TV. Saya bilang sama pengurus Masjid Kubah Mas, saya izin, saya dapat panggilan dari Trans TV, harus live subuh Islam itu indah. Boleh nggak kalau saya di sini ngimamin cuma maghrib isya saja? Nggak usah 5 waktu. Saya izin subuh, duhur, asar. Saya di sini maghrib isya saja. Apa jawaban dari Masjid Kubah Mas? Ustadz silahkan pilih saja. Mau pilih Trans TV atau pilih Kubah Mas? Ya saya pilih Trans TV lah. Kalau di masjid kita ceramah, paling berapa yang ikut dengerin? Sebanyak-banyaknya jamaah ya segini. Ini pun 1 kali 1 tahun. Tapi kalau di TV, berapa orang yang dengarkan? Ya, kalau masjid ya segini. Paling ibu-ibu ada yang matanya ke sini, pikirannya kemana-mana. Ada yang duduk mengantuk, ada yang duduk tidak ngerti. Subhanallah. Jamaah. Baik, saya mulai ceramahnya. Saya sebenarnya pembukaan aja sambil nunggu Ustaz Maulana datang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih semangat. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika. Anta nurullahi fajran, ji'ta ba'dal usri yusran. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, saya jarang memulai ceramah saya dengan Assalamualaikum. Kenapa saya jarang memulai ceramah saya dengan Assalamualaikum? Karena biasanya itu kalau baru awal-awal belum konsentrasi semuanya. Hukumnya memberi salam apa? Hah? Hukumnya memberi salam? Sunnah. Hukumnya menjawab salam? Wajib. Maka ada ulama ditanya sama muridnya, kata santrinya, wahai syekh, saya lihat engkau kalau kemana-mana tidak pernah beri salam, jarang. Kalau kau lihat ada kumpulan orang, kau lewat di pasar, kau lewat aja. Ada orang duduk-duduk tidak pernah kau beri salam. Apa jawaban syekhnya? Saya tidak mau kasih dosa kepada mereka. Kenapa tidak mau kasih dosa? Maksudnya gimana? Karena memberi salam itu sunnah, tapi menjawabnya itu wajib. Jangan sampai saya beri salam dan mereka tidak jawab, mereka berdosa.
Apa itu wajib? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Maka subhanallah, jangan remehkan memberi salam. Ya Bu ya. Saya mohon izin Pak Tabe ini. Saya kalau ceramah lebih banyak ke ibu-ibu. Saya itu kalau nyapa, saya tidak pernah nyapa bapak-bapak. Saya nyapanya ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak itu tidak diperhatikan pun mereka memperhatikan. Kalau bapak-bapak itu serius, Bu, serius ini. Mereka fokus. Tapi kalau ibu-ibu sudah kita ajak ngobrol, masih ngobrol juga sama temannya. Contohnya ibu pakai jilbab abu-abu 2. Itu udah dibahas, masih ngobrol sama temannya. Tapi biasa itu Bu, dalam pengajian itu biasa. Tuh kan masih ngobrol lagi. Tuh. Makanya kata dokter Aisyah Dahlan, kenapa? Karena laki-laki itu dalam satu hari cuma mengeluarkan 9.000 kata. Kalau perempuan itu 19.000 sampai 21.000. Ini bukan saya yang bilang Bu, ahli otak yang bilang. Ahli perbandingan otak perempuan dan otak laki-laki. Makanya biasa Bu, kalau ibu WA suaminya, "Bapak, panjang lebar," bapaknya cuma balas, "Oke." Kalau ibunya WA itu kalau masih siang Bu, itu kalau masih siang. "Ayah, tolong ini ya, ini nanti anaknya begini, ini panjang lebar." Suaminya cuma bilang, "Iya." Itu kalau siang Bu, kalau sore tinggal stiker. Kalau malam jangankan stiker, tinggal di read doang, tinggal dibaca, nggak dibalas lagi, tapi dilaksanakan. Nah, makanya ibu juga jangan marah kalau bapaknya cuma balas begitu, karena begitu memang. Apalagi kalau seperti saya, sudah ceramah di luar, pulang tidak ada lagi ngomong. Jamaah. Nah, seperti itu. Makanya saya lebih banyak sapa ibu-ibu. "Ibu." Tapi Bu, saya kasih tahu, jangankan zaman sekarang. Zaman dulu saja di masa Nabi, kalau ada pengajian begini, ada yang konsentrasi, ada yang tidak konsentrasi. Biasa itu. Biasa. Makanya ada sahabat Nabi yang banyak sekali meriwayatkan hadis, namanya Sayyidina Abu Hurairah. Pernah kita dengar an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu Abi Hurairah. Banyak sekali namanya Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Salah satu yang paling fokus kalau Nabi pengajian itu Abu Hurairah. Nah, biasa kan kalau pengajian, "Ibu ini. Ada yang kadang, "Apa tadi itu Ustaz bilang?" Dia colek temannya, "Apa sih? Karena meleng dia. Nah, sahabat pun demikian. Abu Hurairah kalau ditanya sama Rasulullah, "Siapa yang mau mengambil nasihatku?" Abu Hurairah paling pertama, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah." Lihat bagaimana orang pengen ikuti Nabi, cintanya sahabat sama Nabi. Abu Hurairah mau masuk masjid Bu, mau masuk masjid, dia masuk, mundur lagi. Dia maju, mundur lagi, maju mundur, nggak pakai cantik ya. Maju mundur. Datang sahabat yang lain nanya, "Woi Abu Hurairah, mau kemana?" Kata Abu Hurairah, "Saya mau masuk masjid." "Loh, kok kayak orang bingung? Udah maju mundur lagi. Kau cari apa?" Apa jawaban Abu Hurairah? "Saya cari yang mana dulu tanah yang diinjak Rasul, itu juga yang mau ku injak." Coba lihat, saking pengennya orang ngikutin apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Abu Hurairah kalau mau berangkat umrah dari Madinah ke Mekah, maka dia singgah mampir di mana Nabi pernah mampir. Ya Allah, lihat orang mau ngikuti gaya Nabi SAW. Kita sekarang Pak jarang. Ada orang pelihara jenggot sedikit udah dituduh, ya, jenggot Pancasila dipelihara, cuma 5 lembar. Bu, kalau suaminya berusaha panjangin jenggot didukung. Ya, suruh niatkan karena mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada saudara kita naik sedikit celananya, jangan langsung dituduh Wahabi. Wah, jangan jangan dikatain Salafi ini Wahabi. Jangan. Mungkin dia mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak apa-apa. Orang kan sunnah banyak. Ada yang mengikuti sunnah yang ini, ada yang mengikuti sunnah yang ini, ada yang mau mengikuti tahajudnya Nabi. Karena kapan Nabi lakukan satu kali menjadi sunnah selama-lamanya. Kenapa Imam Syafi'i kunut, yang lain tidak kunut? Karena kata Imam Syafi'i, sekali dilakukan Rasul selama-lamanya jadi sunnah.
Kata imam yang lain, Syafi'i, kan Nabi itu cuma kunut pada saat peperangan saja, tidak setiap subuh kunut. Kata Imam Syafi'i, Nabi juga tidak setiap Senin Kamis puasa. Kenapa kalian menjadikan Senin Kamis itu puasa sunnah? Subhanallah. Berarti sekali dilakukan Nabi, selama-lamanya jadi sunnah. Kunut Nabi tidak selama-lamanya kunut, tapi pernah dilakukan Nabi, maka kunutlah selama-lamanya menurut Imam Syafi'i. Tapi mau kunut tidak kunut, Bu, intinya satu, ikuti imam. Ikuti saja imamnya. Jangan pergi ke Mekah, di Mekah bismillahnya sir, pulang ke Indonesia, ke Bekasi, ketinggalan bismillahnya di Mekah. Di Mekah itu begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Namanya Syekh Mahir Al-Muaqli. Nah, bismillahnya ada tapi sir. Ada juga Syekh namanya Abdullah Iwad Al-Juhri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu kalau waladhdallin panjang sekali dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam juga baca amin ya. Ada juga Syekh namanya Asy-Syuraim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namanya Syekh Asy-Syuraim. Ada juga namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi saya sarankan bagi anak-anak atau orang tua yang mau menghafal Al-Quran, jangan belajar Al-Quran dari rekaman imam-imam, meskipun itu imam-imam Masjidil Haram. Kenapa? Kelebihan matnya, kelebihan panjang pendeknya. Kenapa? Terlalu menikmati dia. Sudais itu kelebihan matnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kepanjangan. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari TPA sampai sekarang tidak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan, Bu, saya kasih tahu. Dua harokat itu bagaimana sih? Dua harokat itu seperti dua huruf digabung. Bismillahi, dua itu lalahi, ya seperti kalau lalahi, bismillahi, sama bismillahi, itu dua. Jangan bismillahi, berapa kira-kira kalau gitu? Bismillahi, dua harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim, dua harokat. Kita Bismillahirrahmanirrahim, tiga harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kepanjangan, empat harokat. Nah, itu jangan mulu dan tiap tahun Al-Fatihah tidak benar. Ya, kalau majelis taklim pembahasannya jauh. Pembahasannya sampai membahas Dajjal. Ya'juj Ma'juj dipelajari, Dajjal dipelajari, hari kiamat kapan tiba. Al-Fatihah tidak benar. Iya, saya paling males itu dengar ceramah panitia hari kiamat. Masalahnya kita masih muda ini, masih panjang cita-cita. Kalau nenek-nenek tidak apa-apa lah dengerin tentang hari kiamat. Mematikan semangat anak muda. Ustaz, katanya Dajjal bentar lagi keluar. Siapa bilang?
Dajjal itu memang ada, fitnah terbesar. Bahkan kita berdoa supaya terhindar daripada fitnah Dajjal, ya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berdoa terhindar, tapi bukan untuk menakut-nakuti orang. Tobat, bentar lagi Dajjal, bentar lagi Dajjal. Dajjal terus. Ya. Pelajari Al-Fatihah. Pelajari Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu rukun salat. Kapan tidak benar Al-Fatihahnya, bisa ndak sah salatnya. Bisa ndak sah salatnya. Waduh, kalau sholawatan, semua jenis sholawatan dihafal. Mulai dari Nariyah, Tibbil Qulub dihafal semua. Maulid dihafal semua. Al-Fatihah tidak benar. Nah, perbaiki bacaan Al-Fatihahnya, Bu, ya. Ibu. Kalau ibu-ibu penting. Kalau bapak-bapak, insya Allah udah benar semua. Bu, 60% masyarakat Islam Indonesia tidak benar ngajinya. 60%, tinggi sekali itu. Padahal banyaknya muslim di Indonesia ini. Nah, jamaah, kapan dia mau datang ini? Pak Ustadz udah datang ya? Udah? Aman? Bentar lagi saya selesai berarti. Padahal belum masuk ceramah itu ini. Jamaah, tunggu Ustadz dulu datang, biar Ustadz masuk dulu baru kita lanjutkan. Karena kalau pengajian itu, Bu, biar lalat lewat mata kita kelalat. Betul, betul ini. Kalau ada pengajian, kalau ada ceramah dan ada yang lain, itu mata kita ke tempat yang lain. Subhanallah. Boleh. Ustadz itu dari Makassar, Bu, langsung ke sini, dari bandara udah jemput ke sini, insya Allah. Sudah menjelaskan tadi Ustadz. Masya Allah. Jamaah, kita doain Ustadz Maulana panjang umur, sehat selalu. Sudah 3 tahun menduda, Bu. Susah juga karena setiap pengajian, Pak, yang depan itu nenek-nenek. Jadi mau memilih susah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya biarkan dulu guruku untuk duduk, minum, insya Allah selanjutnya akan dilanjutkan oleh beliau. Subhanallah, maka mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi manapun, mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi manapun, termasuk diantaranya mencintai Al-Quran. Nabi bilang, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nabi Muhammad SAW katakan dalam riwayat, saya tidak wariskan uang, saya tidak wariskan tanah, saya tidak wariskan kekuasaan, tapi yang diwariskan adalah Al-Quran, yang diwariskan adalah ilmu. Jadi kalau mau jadi pewarisnya Nabi, jadilah seorang penuntut ilmu. Jamaah, dalam Al-Quran disebutkan begini, ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah
lobet. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود Muhammad utusan Allah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau jadi pengikut Nabi. Ibu, mau jadi pengikut Nabi? Apa sifatnya? Satu, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Harus apa? Tegas terhadap orang kafir. Jangan lembek sama orang kafir. Oh, berarti kita harus perang, Ustaz. Kita harus angkat senjata, jihad, takbir, Allahu Akbar. Harus begitu? Oh, enggak. Gimana tegasnya Nabi? Suatu ketika ada orang ditangkap namanya Thumamah. Siapa? Thumamah. Ini Thumamah buronan, DPO. Buronan dari lama. Banyak membunuh sahabat, bahkan hampir membunuh Rasulullah. Ditangkap sama sahabat, dibawa ke masjid. Kata Nabi, tahu nggak kalian siapa yang kau tangkap itu? Kata sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah. Karena waktu itu belum ada Instagram, belum ada TikTok, jadi mereka tidak tahu wajahnya. Ya. Mereka bilang, tidak tahu ya Rasulullah, siapa yang kami tangkap sebenarnya ini? Kata Nabi, dialah Thumamah, orang yang kalian kejar-kejar selama ini. Maka Nabi SAW mengatakan ini Thumamah, langsung sahabat angkat pedang, mau menebas kepalanya Thumamah, karena udah lama nih diincar nih. Wah, ini kesempatan nih. Kata Nabi, tunggu dulu, kita tahan dulu Thumamah. Akhirnya diikat Thumamah di tiang Masjid Nabawi. Diikat di tiang Masjid Nabawi. Waktu sarapan dikasih sarapan, waktu makan siang dikasih makan siang, waktu makan malam dikasih makan malam. Subhanallah. Kata sahabat, enak banget hidupnya. Jadi tahanan kok diservis, lebih enak makanannya daripada kita para sahabat. Lalu ditanya sama Nabi, Thumamah, maukah engkau kulepaskan? Maukah engkau kulepaskan? Kata Nabi. Apa jawaban Thumamah? Muhammad, kalau kau lepaskan saya kasih kau uang, saya kasih kau harta, saya kasih kau ini, saya kasih kau ini. Tapi lepaskan saya tanpa syarat. Tapi kalau kau mau bunuh saya, silahkan bunuh saya karena saya pantas dibunuh. Itu kata Thumamah. Kurang ajar memang. Besoknya ditanya lagi, Thumamah, mau dilepasin nggak? Kata Thumamah, seperti kemarin, kalau mau lepasin aja, kalau mau bunuh silahkan, saya tidak takut. Besoknya ditanya lagi, ini dikasih makan terus, subhanallah, diservis terus. Tegas Nabi. Kata Thumamah, sama saja jawaban saya kemarin. Kalau mau dilepaskan silahkan, kalau mau dibunuh juga silahkan. Saya memang pantas untuk mati. Apa jawaban baginda Nabi SAW? Lepaskan Thumamah. Akhirnya apa yang terjadi? Dilepaskan Thumamah. Kita lanjutkan setelah aqua ini. Jamaah. Akhirnya kata baginda Nabi, lepaskan Thumamah. Dilepaskan Thumamah, marah semua sahabat. Ya Rasulullah, ini udah lama kita kejar nih, udah lama kita cari Thumamah ini. Kita harus membunuh dia, kita harus melawan dia. Dia adalah orang jahat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lepaskan Thumamah. Udah ditahan 3 hari kok. Akhirnya dilepaskan Thumamah. Thumamah ternyata kemana? Keluar masjid, langsung cari sumur, mandi di sumur tersebut, lalu kembali ke Masjid Nabawi, langsung berada di hadapan Rasulullah dengan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kenapa tidak dari kemarin? Kenapa tidak dari kemarin? Apa jawaban Thumamah? Saya itu 3 hari di sini penelitian. Saya melihat bagaimana akhlakmu, bagaimana akhlak sahabatmu. Jamaah, Thumamah pernah baca Quran tidak? Thumamah? Tidak. Pernah baca hadis nggak? Tidak pernah. Pernah dengar Nabi ngomong? Pernah.
Tapi pernah baca Quran nggak? Pernah punya ilmu nggak? Nggak pernah Sumamah punya ilmu. Sumamah masuk Islam karena melihat akhlaknya sahabat, melihat akhlaknya Rasulullah. Saudara kita yang kafir, yang non muslim, pernah baca Quran nggak? Nggak. Mereka baca hadis nggak? Enggak. Apa yang mereka baca? Yang mereka baca adalah akhlak kita. Tidak usah berdebat Quran dengan orang non-muslim. Tidak usah kasih hadis mereka. Kasih saja akhlak terbaik kita. Akhlak sebagai tetangga, akhlak sebagai warga negara, akhlak sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kata Khabib UFC, Khabib, orang non-muslim tidak baca Quran, orang non-muslim tidak baca hadis, tapi yang mereka baca adalah perilakumu. Yang mereka baca adalah budi pekertimu. Kalau engkau ingin menarik mereka masuk Islam seperti Nabi Muhammad, maka bacakan bagi mereka tingkah lakumu, perilakumu, akhlakmu. Makanya yang kita ikuti Rasulullah, tidak bisa kita ikuti yang lainnya. Rasulullah manusia terpintar, Rasulullah manusia terganteng, Rasulullah manusia paling sempurna. Yang kita bisa ikuti bagaimana kita berusaha berakhlak seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, saling mengasihi sesama muslim. Maka subhanallah, kita berkumpul di sini karena cinta kepada Rasulullah. Ikuti akhlaknya, ikuti beliau, tunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah dengan cara apa? Hargai Al-Quran. Hargai Al-Quran. Bayangin Bu, sampai demam Nabi itu terima Al-Quran, sampai sakit Rasulullah terima Al-Quran, sampai Nabi pulang ke rumah mengatakan zammiluni, selimuti aku, naik gunung. Ibu kalau pernah umroh coba naik di situ tempatnya Nabi terima ayat. Kita saja itu ada lampu, itu terang, kita saja di zaman modern ini capek. Bayangin waktu zaman Nabi, berapa jauh Nabi jalan kaki naik turun untuk terima wahyu. Lalu pulang ke rumah, Al-Quran tidak pernah dibuka. Baru alasannya cinta Nabi, datang mulu dan cinta Nabi, tapi tidak pernah belajar Al-Quran. Maka satu cara untuk mencintai Rasulullah, jaga itu Al-Quran. Jadikan anak-anaknya penghafal Al-Quran, jadikan anak-anaknya orang yang berakhlak Al-Quran. Hargai Al-Quran, itu adalah bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.